Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bule Amnesia. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Yanti dan saya asli dari Toraja, Sulawesi Selatan. Apa kabar semuanya? Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, di video ini kita akan membahas tentang sang mantan yang mengamuk ketika saya menikah. Oh ya teman-teman, minta maaf ya, di video sebelumnya itu saya nggak tahu kalau ternyata suaranya nggak jelas, nggak kedengaran gitu. Sesudah saya upload di YouTube, saya kirim ke adik saya bilang, "Kak, ini nggak ada suaranya." Baru saya sadar, oh bendo, ternyata harus pakai mikrofon guys. Maklum lah, ini baru belajar YouTube, jadi masih banyak kurang-kurangnya, masih belajar. Oke, jadi kita lanjut ke cerita sang mantan ya. Kita kasih nama dia Anu, biar gampang diingat. Jadi, saya ketemu si Anu ini tahun 2011. Waktu itu saya masih kerja di Singapura, dia pun kerja di Singapura. Dia ini produser film di Hollywood. Jadi kebetulan waktu itu dia punya branch di Singapura, jadi dia kerja di sana dan saya waktu itu kerja di sana. Bagaimana kita ketemu itu? Kita ketemunya saat bermain poker. Teman-teman ada yang tahu nggak poker Texas Hold'em itu yang di Facebook? Saya suka sekali main game itu. Terus dia pun main game itu. Jadi kita ketemu di situ. Waktu itu kita duduk satu meja. Jadi di situ kan ada chat box yang kecil-kecil itu kan. Jadi kita chatting. Terus akhirnya dia bilang, "Boleh nggak minta Facebook kamu?" Aku bilang oke. Jadi saya kasih Facebook saya. Jadi kita pindah chattingnya ke Messenger. Sesudah chatting beberapa saat, beberapa lama, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, si Anu ngajak saya keluar. Dia bilang, "Kita keluar lunch yuk." Saya bilang oke. Jadi kita keluar lunch. Pulang lunch itu cerita-cerita. Terus pulang lunch itu 2 hari kemudian dia ajak saya lagi. Dia bilang, "Kita dinner yuk." Saya bilang oke. Jadi kita dinner lagi, keluar lagi cerita-cerita. Setelah beberapa minggu kemudian dia tanya saya, "Kita pacaran yuk." Saya bilang oke. Karena memang waktu itu saya masih single sih ya, jadi saya oke-oke aja. Jadi ceritanya kita mulai pacaran di tahun 2011 itu. Nah, akhir tahun 2011 itu dia dipindah tugaskan ke Florida. Jadi dia harus balik lagi ke US. Jadi dia balik lagi ke US. Saya tinggal di Singapura. Kita LDRan. Selama dia pindah ke US itu kita tiap hari ngobrol, tiap hari, nggak tiap hari, kadang-kadang video call, tapi pokoknya tiap hari kita ngobrol, kita cerita. Kebetulan tahun 2012 saya dapat visa untuk jalan-jalan ke US. Senangnya jalan-jalan ke US untuk pertama kali guys. Jadi Juni tahun 2012 itu saya dapat visa untuk ke Boston. Nah, kebetulan Boston itu adalah kampung dia. Bukan kampung sih ya. Kalau di sini kota dia. Pokoknya dia asalnya dari Boston gitu. Nah, waktu saya di Boston itu dia dari Florida datang ke Boston temuin saya. Terus dia ajak saya ke rumah orang tuanya. Kita ke rumah orang tuanya 2 hari menginap di sana. Terus sesudah itu saya balik lagi ke Singapura, dia balik kerja lagi di Florida. Selama itu kita tetap in kontak, kita terus ngobrol dan kita terus kita masih in relationship ceritanya. Kita masih chatting setiap hari. Tapi beberapa bulan kemudian itu akhir tahun 2012 itu dia telepon saya. Dia bilang, "I am so sorry, tapi LDRan ini terlalu berat buat saya." Saya cuma bilang oke. Dia bilang, "Kamu move on aja, aku juga move on. Karena kita nggak bisa terus-terusan LDRan." Aku sih gimana ya, ada rasa sedih, tapi sebenarnya aku juga oke sih sebenarnya. Karena gini guys,
saya sudah siap menikah dan saya sangat ingin untuk punya anak setelah menikah. Tapi dia belum siap menikah dan dia tidak mau punya anak. Kalau dipikir lagi logikanya kan, buat apa juga saya wasting time dengan dia karena memang tujuan kita berbeda kan. Jadi waktu dia bilang kamu move on, aku bilang oke. Jadi saya move on, dia pun move on. Tapi selama kita move on itu kita masih in contact, kita masih kadang-kadang masih chat, tapi udah nggak seperti sebelumnya. Kita chat biasa-biasa terus tanya kabar begitu. Seperti yang saya cerita di video sebelumnya, kalau kalian ingat, sesudah move on dari dia, saya mulai searching lagi dong jodoh saya mulai cari lagi jodoh saya, karena kan dia bukan jodoh saya. Jadi pertengahan 2013 itu saya mulai searching lagi, dan akhirnya saya ketemu suami saya kan, kalian tahu cerita selebihnya. Terus 2014 itu saya ketemu Chris kan, Chris itu suami saya ketemu Chris di bulan Juli tahun 2014 itu. Terus guys, tahun 2014 itu Oktober, si Anu ini tiba-tiba datang ke Singapura. Entahlah apa yang ada di pikirannya, terus tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang saya ada di Singapura. Ya saya kaget lah, saya nggak tahu kan selama ini kita udah jarang komunikasi kan, saya nggak tahu kalau dia di Singapura. Dia bilang kita ketemuan yuk, aku bilang oke. Tapi kan antara kita kan udah nggak ada apa-apa kan, tapi bagi saya ketemuan nggak apa-apa lah kan, untuk apa, tanya-tanya kabar gitu. Jadi kita ketemuan. Nah, kita makan siang terus nonton movie, terus habis itu saya pulang ke rumah. Malamnya itu dia telepon saya guys, saya sangat-sangat kaget dengan apa yang dia katakan kemudian. Dramatik banget ya. Dia bilang gini, saya ternyata selama ini salah karena saya sudah suruh kamu move on, karena sebenarnya saya itu masih ada perasaan sama kamu. Ini baru saya sadari hari ini. Hah, yang bener aja lo. Jadi kan saya kaget ya, terus saya bilang maksud kamu apa? Terus dia bilang iya, saya salah karena sudah suruh kamu move on, tapi sebenarnya saya masih ada perasaan sama kamu. Aku bilang gak bisa begitu Anu, saya sudah move on, saya sudah bersama orang lain dan kita sudah ke arah yang lebih serius, kita sudah planning untuk masa depan dan segala macam. Jadi kamu gak bisa begitu. Enak aja ya guys, dia pergi move on terus dia mau balik lagi, wah pelokmu. And then selanjutnya selama 2 minggu di Singapura itu dia telepon saya setiap hari, dia message saya setiap hari. Dia nggak terima kalau saya sudah move on dan sudah bersama orang lain. Dia nggak terima. Dia telepon saya, dia bilang kamu nggak boleh sama orang lain karena saya masih ada perasaan sama kamu dan saya yang lebih dulu punya perasaan sama kamu. Entahlah apa yang dia pikirkan, pokoknya dia drama lah. Jadi kita harus balikan lagi. Aku bilang tidak bisa begitu, tidak bisa begitu, karena kamu yang suruh saya move on kan, kalian masih ingat kan? Dia yang suruh saya move on terus dia mau balik lagi. Hah, enak aja lo. Udah gitu dia telepon ibunya. Saya kan kenal ibunya kan karena sudah pernah ketemu. Jadi ibunya ini telepon saya. Ibunya bilang maafkan dia karena dia sudah menyanyiakan kamu, dan kembalilah sama dia. Saya bilang gak bisa begitu bu, dia sudah suruh saya move on waktu itu, dia yang suruh saya move on. Saya move on, sekarang dia mau balikan lagi, tidak bisa karena saya sudah bersama orang lain. Terus ibunya ini terus bujuk-bujuk saya, tapi saya tetap bilang tidak bisa. Akhirnya si Anu ini besoknya itu dia telepon saya, dia bilang saya sudah berubah pikiran dan saya sudah siap menikah kalau kamu mau menikah, dan saya sudah berubah pikiran, saya mau punya anak. Masa sih orang berubah pikiran dalam 1 hari, kan gila. Terus dia bilang, tapi ada tapinya di belakang, dia bilang saya sudah mau punya anak tapi
nggak secepatnya sesudah menikah, mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Nah, kalau kita menikah itu kan sakral ya guys, nggak nggak bisa dong kita ulang-ulang. Nah, terus bagaimana kalau saya menikah sama dia 1 tahun kemudian dia bilang dia nggak mau punya anak? Ya nggak mungkin dong, saya harus menikah kembali. Nggak mungkin dong saya cerai, karena bagi saya menikah itu sangat sakral. Jadi saya bilang, oh tidak bisa maafkan saya, tetapi saya sudah move on, saya sudah bersama orang lain dan kami sudah planning untuk menikah dan segala macam, semua sudah kami planning baik-baik. Dia bilang lagi, saya betul-betul serius dan saya malam ini bisa keluar beli cincin dan kita bisa menikah besok kalau kamu bilang iya. Saya cuma menunggu iya dari kamu, tapi saya tetap bilang enggak. Dia desperate banget saat itu. Terus agak drama juga sih, masa sih sampai telepon ibunya gitu, aneh kan. Nah, dia kemudian pokoknya selama 2 minggu itu dia terus bujuk saya untuk balikan lagi sama dia, tapi saya tetap kuku kalau saya nggak akan balikan lagi sama dia. Terus dia pulang lagi ke US karena dia cuma di Singapura itu 2 minggu, tapi selama 2 minggu itu saya cuma ketemu dia 1 kali. Jadi dia balik lagi ke US, terus selama di US itu dia masih terus hubungin saya, dia masih terus suruh ibunya untuk bujuk-bujuk saya, tetapi saya sudah nggak berubah pikiran lagi. Saya tetap pada pendirian saya bahwa saya nggak akan balikan lagi sama kamu. Sudah gitu dia mungkin berapa bulan ya, 3 bulan itu dia bujuk-bujuk saya terus. Saya tetap bilang enggak. Oh terus guys, Desember itu, akhir Desember, pas mama saya di Singapura dan adik saya, waktu itu kan kita ketemu sama Chris kan, mama saya ada, adik saya ada. Guys, si Anu ini kirim bunga roses. Ini ada fotonya, besarnya minta ampun, cantik banget guys. Roses itu di setiap roses itu ada tulisan I love you. Jadi waktu saya pulang ke rumah itu, roses ini ada di depan pintu. Saya pikir kan si Chris yang kirim kan, karena Chris sudah pulang, terus saya juga pulang ke rumah. Saya pikir Chris yang kirim roses, jadi senangnya minta ampun kan. Nah begitu saya buka kartunya, ternyata si Anu yang kirim roses. Ini fotonya guys, mama saya pegang roses ini. Terus si Anu telepon saya, dia bilang saya kirim bunga buat kamu. Saya bilang buat apa kirim bunga, kan kita udah nggak ada apa-apa lagi dan bunga itu tidak akan merubah pikiran saya. Dia bilang oh nggak apa-apa, aku kirim bunga ke kamu karena aku sayang kamu, bla 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 begitu. Terus saya bilang oh oke, ya terima kasih, gitu aja. Nah saya setelah dia kirim bunga itu, saya mulai diamin dia karena saya tahu nggak baik juga lah kalau saya terus berkomunikasi dengan dia. Jadi saya diamin dia. Dia terus SMS saya, tapi saya diamkan. Bulan April tahun 2015 itu, saya dan Chris pulang kampung menikah. Ingat ceritanya? Setelah menikah itu, biasanya lah, setelah menikah itu kan kita posting foto kan. Jadi saya ganti profil foto saya dengan foto nikah itu dengan Chris. Ternyata guys, dia masih buntutin saya di Facebook. Jadi dia lihat foto itu, dia langsung telepon saya, mengamuk, marah, minta ampun. Dia bilang, oh ternyata selama ini kamu penipu, ternyata selama ini kamu jahat sama saya. Oh inilah laki-laki yang kau pilih dari saya. Bagaimana mungkin saya menipu dia guys? Saya kan sudah bilang ke dia bahwa saya sudah bersama orang lain dan kami sudah planning untuk menikah. Dia marah. Saya diamin aja. Mungkin karena dia kesal ya, dan dia sudah tahu kalau kita nggak mungkin balikan lagi. Terus dia telepon saya. Nah ini yang paling dramatik guys, paling drama. Dia telepon saya begini, kamu itu selama ini menipu saya. Ingat ya guys, saya nggak pernah menipu dia. Dia bilang kamu itu selama ini menipu saya, dan saya mau uang yang saya pakai waktu kita pacaran itu kamu kembalikan. Tabe na aku leh. Apa mena sanga?
Bagaimana mungkin? Apa maksudnya? Selama sama saya, dia sama saya itu saya nggak pernah minta-minta uang, saya nggak pernah, dia pun nggak pernah kasih uang. Nah, saya tanya maksud kamu apa? Maksud dia itu selama kita pacaran itu, kalau kita keluar itu, kalau kita jalan-jalan itu, dia kan yang bayar. Dia minta kembali uang-uang itu, guys. Terus bunga yang dia kirim itu, kalian ingat bunga yang dia kirim itu memang mahal ya karena bagus, cantik. Dia bilang harga dari bunga itu juga harus kamu kembalikan. Oh, bendo, tabe-tabe. Pertama, saya bilang, maafkan saya ya, tapi saya tidak pernah minta uang ke kamu, dan saya tidak pernah ngajak kamu jalan-jalan, saya tidak pernah minta kamu kirimkan bunga, jadi semua itu kemauan kamu sendiri. Kenapa harus saya yang bayar? Tapi dia nggak terima. Mungkin karena sudah frustasi banget kan, dia nggak terima semua alasan itu. Terus dia bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, semua uang yang saya pakai itu waktu kita jalan-jalan, dan bunga yang saya kirimkan itu harus kamu bayar kembali. Saya waktu itu berpikir, ini orang sudah gila. Nggak masuk akal lah, guys. Terus ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Dia drama kan. Jadi akhirnya setelah itu saya bilang, saya nggak punya uang, dari mana saya dapat uang untuk bayar kamu semua itu kan semua mahal. Terus dia bilang, oke, tapi saya akan tunggu, kamu harus bayar saya. Saya bilang, ya sudahlah. Tapi dalam hati, mana mungkin saya mau bayar dia kan, itu kan bukan urusan saya. Maksudnya saya nggak pernah minta uang sama dia loh, dia juga nggak pernah kasih saya uang jalan-jalan itu kan dia kan yang ngajak jalan-jalan. Bunga itu saya nggak pernah minta bunga loh, dia yang kirim. Ya sudah, sesudah itu saya diamkan. Dia masih marah-marah terus, dia maki-maki saya karena saya sudah menikah dengan orang lain. Terus dia, pokoknya dia marah setiap hari message saya. Akhirnya saya juga fed up lah, saya pikir ini sudah nggak masuk akal lah, dan saya juga nggak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan kamu, apalagi saya sudah menikah kan. Saya nggak mau apa yang di masa lalu saya kemudian membuat masa depan saya jadi buram. Jadi saya blok dia, saya blok WhatsApp, saya blok Facebook, saya blok email, saya blok semuanya. Tapi dia nggak give up, guys. Dia buat Facebook baru untuk buntutin saya, tapi saya udah tahu, jadi saya nggak confirm lagi. Jadi udah saya blok di mana-mana. Akhirnya dia diam sendiri. Begitu guys ceritanya. Drama banget, tapi bukan drama Korea ya. Dia aneh lah orangnya. Guys, dia masih single sampai sekarang. Jadi kalau ada yang minat, boleh tuh kontak dia. Jadi begitulah cerita saya dengan sang mantan ini yang mengamuk ketika tahu bahwa saya menikah. Lucu kan ya? Nggak terima kenyataan gitu. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di video berikutnya mungkin saya akan membahas bagaimana ketika saya pertama tiba di Singapura, dan bagaimana penerimaan keluarga suami saya, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian tetap mau mendengarkan cerita saya, jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tuhan memberkati.